dimaksud di sini adalah arti kata pintar secara akademis. Mungkin di sekolahnya dia pandai. Dulu nilainya bagus, sering juara kelas, bahkan mungkin bukan hal yang mustahil jika dia sering mendapatkan nilai sempurna. Bahkan sering juga dapat nilai A di kampusnya, dan tidak sedikit yang akhirnya menjadi sarjana yang sangat pandai. Tetapi karena alasan-alasan ini, mengapa orang yang pintar secara akademis justru gagal kaya? Kali ini kami akan membahas beberapa fakta mengapa orang yang pintar secara akademis tapi tidak bisa mendapatkan kebebasan finansial di dalam hidupnya. Terlalu pintar menganalisa. Orang yang pertama adalah orang yang terlalu pandai menganalisa. Karena mereka adalah orang pintar dan terbiasa terlatih untuk melakukan analisa yang kuat. Sehingga akhirnya terlalu pandai. Ingat, kata terlalu itu tidak baik loh. Anda terlalu gemuk itu tidak baik. Terlalu kurus itu juga tidak baik. Terlalu pandai menganalisa juga tidak baik. Mengapa? Karena Anda adalah orang yang terbiasa dilatih untuk menggunakan otak kiri. Dan otak kiri Anda sangat kuat sekali. Sehingga akhirnya Anda gagal menjadi kaya raya, gagal bebas finansial. Karena Anda itu sebelum melangkah selalu memikirkan analisa dan risikonya terlebih dahulu, secara berlebihan. Yang ada di otak Anda justru adalah risikonya terlebih dahulu. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tetapi Anda terlalu pandai menganalisa. Tidak ada usaha yang tidak ada resikonya loh. Semua usaha pasti ada resikonya. Istilahnya adalah mengunci resiko jika di dunia bisnis. Tetapi Anda terlalu pandai mengunci. Anda terlalu pandai menganalisa. Akhirnya, orang yang pikirannya kuat di otak kiri itu adalah orang yang pemikirannya selalu tentang mencari aman. Jadi, jangan terlalu pandai menganalisa. Kalau Anda terlalu pandai menganalisa, maka Anda akan gagal kaya. Anda harus berani mengambil resiko. Berusaha kaya dengan cepat. Karena Anda adalah orang yang pandai, Anda adalah orang yang pintar menganalisa. Maka Anda ingin kaya dengan cara yang cepat. Ada peluang ini, Anda ambil. Ada peluang itu, Anda ambil juga. Anda terlalu berani. Misalkan hari ini Anda melihat sebuah peluang usaha ternak sedang bagus, bulan depan melihat usaha kuliner yang bagus. Lalu, jadinya usaha apa? Karena Anda terlalu pintar, akhirnya Anda gagal kaya. Mengapa Anda gagal kaya? Karena pada akhirnya uang Anda tidak terkumpul pada satu bidang. Tetapi Anda terlalu pintar mengambil peluang dan menganalisa banyak hal. Akhirnya tidak ada yang berhasil. Karena justru sebenarnya kalian bisa kalah dengan orang yang dianggap bodoh. Tidak punya IQ yang tinggi, tidak lulus sekolah, tapi dia tekun. Mengapa kalian bisa kalah dengan orang yang tekun? Karena mungkin mereka mencintai satu bidang dan setia pada bidang tersebut. Mereka tidak pindah ke bidang yang lain. Bahkan mereka dengan santainya berbicara, "Saya tidak bisa usaha yang lain. Saya hanya bisa usaha ini." Usaha itu memang banyak, tetapi adakah yang sukses dalam satu bidang? Tidak semua harus ditekuni. Dikutip dari buku karya Malcolm Gladwell yang berjudul Lakukan Segala Sesuatu Selama 10.000 Jam. Ia menjelaskan ketika Anda belum melakukan sesuatu selama 10.000 jam, Anda tidak akan menjadi pakar di bidang itu. Hukum 10.000 jam ini sangat-sangat penting, tetapi banyak orang pintar yang tidak tahan dengan hukum 10.000 jam. Karena mereka menganggap itu sia-sia dan membosankan. Karena mereka terlalu pintar.
tidak memiliki aset yang berharga. Alasan ketiga adalah Anda tidak memiliki aset yang berharga. Maksudnya apa? Karena mereka terlalu pintar, sehingga mungkin lingkungan mengajak mereka untuk tidak mengunci aset mereka. Contoh, Anda saat ini sudah mempunyai 2 rumah. Rumah yang satunya dijual, padahal Anda tahu harga properti itu terus naik. Rumah yang satunya dijual, hasilnya justru Anda belikan mobil. Padahal Anda tahu ketika Anda membeli mobil, maka detik itu juga harga mobil itu turun. Nilai yang tidak pernah turun itu properti. Properti pun kalau bermasalah, nilainya akan tetap stagnan dan bisa naik. Karena itulah, seorang pengusaha sekaligus motivator, Robert Kiyosaki, menyarankan jika Anda membeli properti, jangan membeli properti yang murah. Anda harus membeli properti yang mahal. Karena properti yang mahal itu nilai valuasinya akan selalu naik. Kalau properti yang murah, besar kemungkinannya harganya tidak akan naik. Tetapi itu lebih baik daripada Anda tidak punya properti sama sekali. Justru apabila Anda tidak mempunyai aset yang berharga, semua properti Anda dijual dan Anda justru membeli barang-barang yang tidak produktif. Contohnya, Anda membeli barang untuk memenuhi gaya hidup Anda atau hanya sekedar untuk traveling. Lebih baik, Anda membeli aset yang jauh lebih berharga. Seringkali, orang pintar justru menjual aset berharganya. Anda harus bisa mengendalikan emosi Anda juga. Jadi, orang yang pintar itu pintar secara IQ. Tetapi, seringkali dia tidak pandai secara EQ. EQ atau Emotional Quotient artinya orang yang bisa mengendalikan emosinya. Anda harus bisa menahan diri Anda untuk membeli barang-barang yang tidak perlu dan tidak dibutuhkan. Bila melihat statistik besarnya, distribusi orang pintar tidak bisa dikatakan berpusat pada kondisi ekonomi rendah. Karena memang banyak juga orang yang mampu namun juga pintar. Akan tetapi, yang bisa dibedakan mungkin adalah faktor penyebab kepintaran itu. Orang yang berekonomi menengah ke atas cenderung memiliki akses yang cukup tinggi kepada pendidikan dan sumber-sumber ilmu, seperti buku misalnya. Sehingga menjadi hal yang wajar bila beberapa di antara mereka tergolong pintar. Kasusnya berbeda untuk masyarakat ekonomi rendah. Kondisi hidup yang relatif sulit akan membentuk mental-mental pejuang. Sehingga mereka akan memiliki semangat dan etos kerja yang lebih tinggi, meskipun kekurangan akses. Keinginan untuk keluar dari kondisi yang sulit itu bisa menjadi dorongan yang sangat besar bagi seseorang dengan belajar keras dengan semua keterbatasan yang ada. Alhasil, cukup banyak orang yang berekonomi rendah yang bisa menjadi pintar. Ternyata, kemampuan otak tidak menjamin orang untuk bisa kaya. Buktinya, banyak orang yang pintar tapi penghasilannya pas-pasan atau malah nganggur. Sementara, banyak juga orang yang tidak sampai tamat sekolah atau malah tidak pernah sekolah tapi bisa jadi direktur atau pemilik perusahaan. Dan tentunya, sukses secara finansial. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa pintar ia saat ini. Karena banyak di antara orang sukses awalnya dianggap bodoh dan tidak diperhitungkan. Namun, berkat kerja keras dan usaha mereka mampu membuktikan bahwa mereka juga bisa sukses. Nah, itu tadi adalah 3 fakta mengapa orang pintar tapi gagal kaya. Jangan lupa subscribe channel Bertemu Fakta dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami berikutnya. See you!